Tuan Muda, kami datang khusus untuk meminta maaf kepadamu. Lihat, ini buah-buahan yang tumbuh di tanah kami sendiri. Sangat segar. Tolong terima ini. Kenapa mereka di sini? Pasti, sesuatu yang dilakukan si idiot Liu Min. Aku akan memecatnya cepat atau lambat. Baiklah. Lihat mereka kenapa semua jenis orang bisa masuk ke sini. Lihat mereka kenapa semua jenis orang bisa masuk ke sini. Keluar. Si buta? Tempat seperti ini bukan untuk orang miskin, sepertimu. Baiklah, kami akan pergi. Tapi tentang kompensasinya. Kompensasi apa? Ini tentang kamu melanggar kontrak akuisisi itu. Kompensasinya untuk seluruh desa kami, totalnya adalah 98.050 yuan. Kami tidak butuh yang 50 itu. Baiklah. Tanya. Ayah, Jangan memfitnah tuan muda ini di sini. Jangan memfitnah grup Junda kami di sini. Apa kau mencari masalah? Zhao Hang, kenapa kamu memukul ayahku lagi? Kamu yang merobek kontrak itu, memanggil kami ke sini untuk meminta maaf. Dan sekarang kamu menginjak buah kami, dan mencoba mengingkari hutang. Grup Jundamu, beginikah caramu memperlakukan orang miskin? Suan, ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Aku tidak menyangka Junda Group yang terhormat adalah perusahaan yang menipu dan memperdaya. Karena itu, kita tidak perlu menandatangani kontrak selama tinggal. Manajer Lin. Manajer Lin, Manajer Lin. Manajer Lin, Ini memfitnah Manajer Lin. orang tua itu pantas mati. Kau tahu masalah yang sudah kau timbulkan. Mati 10.000 kali pun tidak cukup. Orang tua. Apa kau main-main denganku? Tuan Muda, aku tidak sengaja. Tuan Muda, tolong maafkan aku. Tunjukkan belas kasihan. Kembalikan uang kami. Benarkan. Baiklah. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Suan, ini semua salah ayah. Ayah seharusnya tidak membiarkanmu masuk. Ayah, aku baik-baik saja. Bajingan kecil. Jadi kau suka menghalangi. Baiklah. Hari ini tuan muda biarkan kau menghalangi. Seseorang bawa benda itu ke sini. Bersiaplah untuk menghalangi. Zhao Heng, kamu berani memukul putriku. Aku akan melawanmu sampai mati. Ayah. Ayah, Jadi kau berani melawan. Baiklah. Cinta ayah anak perempuan yang begitu dalam. Baiklah. Tuan muda ini akan mengabulkannya. Seseorang. Angkat dia untukku. Ya. Jangan sentuh aku. kakak. Seperti ini, bukankah ini sedikit berlebihan? Apa yang perlu ditakutkan? Hari ini tuan muda ini akan bermain denganmu sampah tua ini. Tuan Muda, jangan lakukan ini. Bagaimana putriku nanti menghadapi orang-orang? Biarkan aku memberitahumu. Anda benar-benar sampah. Di dunia ini, ayah paling tidak berguna. Aku mohon padamu, lepaskan putriku. Kami tidak akan meminta uang lagi. Tidak akan meminta uang lagi. Biarkan aku memberitahumu. Tuan muda ini punya banyak uang. Tapi tuan muda ini tidak akan memberikannya. Aku hanya suka melihat orang rendahan sepertimu di hadapan tuan muda ini. Terlihat tak berdaya. Ayah, Persetan denganmu? jangan pukul ayahku. Kemari. Orang tua bangka. Kulit putrimu cukup halus dan lembut. Dia mungkin masih perawan kan? Jangan dong. Seseorang. Pegang dia erat-erat untukku. Buka matanya untukku. Buat dia melihat dengan cermat. Ayah, Jangan. Jangan salahkan aku. Mau salahkan ayahmu yang tak guna. Jelas tidak mampu melindungi putrinya sendiri. Namun bersikeras maju. Si buta? Hari ini putrimu menderita semua penghinaan ini. Itu semua karena kau tidak berguna. bukan. Ayahku tidak berguna. Lepaskan dia.
Ayah, Hentikan. The film was translated and narrated by M Media. Anak durhaka. Apa yang sudah kau lakukan? Ibu, Kakak. Ayah. Ayah baik-baik saja. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Ibu, orang ini yang menghina kakak duluan. Itu sebabnya kakak. Diam. Aku sudah memanjakanmu sampai rusak. Suami. Aku yang salah tak ajar mereka dengan benar. Ibu, ibu, ini semua salah mereka. Ini orang buta ini yang membuat manajer Lin marah dan pergi. diam. Kaulah yang seharusnya mati. Aku baru saja tiba di bandara, mendengar manajer Lin membatalkan kontrak. Tidakkah kau tahu betapa pentingnya kontrak ini bagi Junda Group? Apakah kau mencoba untuk menghancurkan sepenuhnya warisan yang ditinggalkan ayahmu? Ibu, bukan aku. Ini semua salah mereka. Cukup. Kau coba buat aku marah sampai mati. Ibu, Ibu, aku memberitahumu, aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk merusak warisan ayahmu. Pergi dan bawa manajer Lin kembali. Jika kau tidak bisa membawanya kembali, jangan panggil aku ibu lagi. Apakah kau petani buah itu? Mengapa kau berdarah begitu banyak? Wajahmu babak belur. Binatang-binatang ini, Ketua Su, Pelayan Wang. penerbangan akan segera lepas landas. Kita masih harus mencari Tuan. maafkan aku. Aku pasti akan membuat mereka meminta maaf padamu dan memberimu keadilan. The film Seseorang. was translated Ya. and narrated by M Media. Bawa dia ke rumah sakit. Terima kasih Ketua Su. Ayah baik-baik saja. Dokter, Dokter, apakah ayahku baik-baik saja? Ayahmu baik-baik saja. Tapi kamu punya masalah. dokter apa yang kamu katakan? Ada apa dengan putriku? Putrimu punya tumor di kepalanya. Untungnya ini stadium awal. Dia bisa sembuh dengan operasi. Bayar biayanya dulu. Berapa biaya operasinya? Kira-kira 100.000. 100.000. Ayah, aku tidak akan operasi lagi. Ayo pulang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ayah memberitahumu. Kamu harus menjalani operasi ini. Dari mana keluarga kita mendapatkan uangnya? Ayah. Ayah, aku baik-baik saja. Ayo kembali. Suan. Dengarkan ayah. Tentang uangnya. Kamu tidak perlu khawatir. Ayah akan mengurusnya sendiri. Tidak, ayah. Jam tangan ini menyangkut ingatan ayah yang hilang. Harapan menemukan keluarga ayah. Sama sekali tidak. Anak bodoh. Apa kamu tidak tahu? Di mata ayah, tidak ada yang lebih penting darimu. Ayah, Suan. Lihat. Ayah sudah mengumpulkan uangnya. Cepat kembali dan berkemas. Ayah akan membawamu untuk operasi. ayah. Aku minta maaf. Anak bodoh. Itu hanya jam tangan kan? Apa masalah besarnya? Nanti kalau suanku sudah menghasilkan uang, belikan ayah yang lebih bagus. Si buta bodoh. Zhan, apa yang kamu lakukan di sini? Belum 3 hari. Pergi sana. Ayah, Jangan menganggapku bodoh. Kamu mendapatkan uangnya kemarin.
Jangan pukul ayahku. Aku benar-benar tidak. Keluarga Xiao tidak memberiku uang, malah mereka memukuliku. Percayalah padaku. Tidak ada. Apa ini? Bangun. Ini uang operasi putriku. Kembalikan padaku. Biaya operasi omong kosong macam apa ini? Apa kamu pikir aku bodoh? Aku tahu pasti, kamu hanya seorang miskin. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Itu semua milik kita. Dasar buta bodoh. Kamu jelas-jelas mendapatkan uangnya. Dasar buta, kamu ingin menyimpan sendiri. Dasar bajingan. Pukuli dia. Simpan semua untuk dirimu sendiri. Jangan pukul putriku. Cukup. Baiklah. Baiklah. Cukup segitu saja. Pergi. Kalau kamu bayar lebih awal, bukankah sudah selesai? Uang operasi. Kembalikan pada kami. Ayah. Aku tidak akan mendapatkan perawatan. Anak bodoh, jangan menangis. Jangan menangis. Ayah pasti dapatkannya lagi untukmu. Mengumpulkan uang operasi. Jangan menangis. Jangan menangis. Halo. Apa? Ketua Su mengundang kita makan di tempat keluarga Xiao. Dan bilang mereka akan mengembalikan. Baiklah. Baiklah, aku akan segera pergi. Aku akan segera pergi. Ayah. Suan. Sudah kubilang jangan biarkan kamu datang. Ayah. Aku akan pergi bersamamu. Zhao Hang hanyalah seorang bajingan. Suan, dengar ya, kali ini tentang mendapatkan uang, untuk mengumpulkan uang operasimu. Kalau kita pergi nanti, sama sekali jangan bertindak impulsif, benarkah? Aku tahu, Ayah. Jangan khawatir. Ketua Su sendiri yang memerintahkan ini. Itu karena keluarga Zhao kaya dan berkuasa. Mereka sama sekali tak peduli uang ini. Mengerti? Ayo. Si buta bodoh. Kamu datang tepat waktu untuk makan malam. Baunya tidak enak. Baunya seperti kemiskinan. Jangan bawa virus masuk. Tuan muda. Itu salahku sebelumnya. Ini. Uang kompensasi. Kira-kira kapan Anda bisa memberikannya padaku? Baiklah. Cepat masuk ke sini. Pakai penutup sepatu. Tuan muda, ini ku beli khusus. Kue bunga persing. Semoga Anda menyukainya. Barang udik macam apa ini? Beraninya kau membawa ini ke pintu keluarga Xiao. The film was translated Ayah, kenapa and ayah tidak narrated by M Media. menimban payungnya? Xiao Hang, ayah akan memberitahumu. Setelah kamu selesai menggunakan payung, kamu harus segera mengeringkannya. Kalau tidak nanti berkarat. Sekarang ayo kita pulang. Dan makan kesukaanmu. Kue bunga persing. Ibu dan aku paling suka makan kue bunga persing. Anak bodoh. Tapi kakakmu paling tidak suka makan kue bunga persing. Tapi tidak apa-apa. Ayah membelikannya yang lain. Ayo. Ayo. Ayah. Zhao, siapa yang sedang kamu lakukan? Suan. Hanya kalian orang udik yang suka makan barang kotor ini. Diam. Orang buta ini. Bagaimana dia tahu? Aku suka makan kue bunga persik sejak ayah menghilang. Ibu dan aku belum makan kue bunga persik selama 10 tahun. Tidak. Hal semacam ini pasti sangat umum di pedesaan. Itu pasti hanya kebetulan. Kakak, Tidak. Jangan buang waktuku. Cepat masuk. Kamu. Apa kamu punya jam tangan? Ya. Tuan muda, jam tangan ini.
Aku tidak mencurinya. Tapi, Mungkinkah itu benar-benar milikmu? tidak. Jam tangan semewah itu. Kalau aku bilang itu milikku, mereka pasti akan berpikir bahwa aku mencurinya. Itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah. Penyakit Suan-Suan tidak bisa ditunda lagi. Katakan sesuatu. Aku menemukannya di luar. Ketemu. Lalu di mana kau menemukannya? Tidak, aku harus melihatnya dulu. Aku menjualnya. Apel, kamu menjualnya. Sudah dijual. Kak, kau benar-benar percaya padanya. Dia mencurinya. Orang rendahan seperti ini, urusan tidak The jujur, film was tidak akan segan translated melakukannya. and Nona muda narrated kedua by itu M. tidak Media. benar. Tuan muda, aku benar-benar tidak mencuri jam tangan ini. Kamu menganggapku orang macam apa? Meskipun kita miskin, tapi aku harus punya batasan dan martabat. Suan-Suan, Intinya, martabak. Ini benar-benar pertama kalinya tuan muda ini. Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Kalian datang kali ini, bukankah untuk uang? 100.000 yuan. Sekarang, berlutut. Merangkak kemari. Pakai mulutmu ambil dari mangkuk anjing. Uangnya keluar. Uang ini milikmu. Kalau tidak, pergi sana. Kamu sudah keterlaluan. Ayah, ayo pergi. Ayah. Ayah tidak boleh berlutut. Bahkan jika putrimu harus memohon. Tak ingin ayah dipermalukan begitu. Suan-Suan. Ayah baik-baik saja. Hanya mengambil uangnya. Bukan masalah besar. Asalkan bisa mengobati penyakitmu. Meski ayah harus menanggung lebih banyak hinaan, ayah tidak peduli. Berhenti bicara omong kosong. Berlututlah. Kau orang tua. Sepanjang hari, berpura-pura menyedihkan demi simpati. Tidak boleh berlutut, ayah. Jangan berlutut, ayah. Kakak, kamu mau kasih uang ke orang begini? Dia menyebabkan kita kehilangan petunjuk penting untuk menemukan ayah. Begitu saja. Benar-benar melepaskannya terlalu mudah. Kenapa tidak? Kamu lupa masih ada Laifu? Benar sekali. Laifu adalah seekor Doberman. Selain ayah ibu kau dan aku. Begitu ada yang mendekat, pasti akan digigit hidup-hidup. Belum tentu digigit sampai mati. Bagaimana jika orang ini beruntung? Tidak akan selalu digigit sampai mati. Kaki itu pasti akan hilang juga. Kakak masih perhatian. Dia sudah cacat. Lebih baik biarkan dia cacat. Lebih parah lagi. Kalian berdua bajingan. Ingin menyakiti ayahku. Diam. Ayah. Ayah, Suan-Suan, rasakan itu. Ada apa ini? Tidak benar. Dokter hewan bilang sebelumnya, anjing itu sakit. Apa yang kupikirkan? The film was translated Orang buta ini. and narrated by M. Bagaimana Media. mungkin dia ayahku? Baiklah. Berhenti berlutut. Pergi cuci piring. Bersihkan seluruh villa. cuci piring. Tuan muda, Ketua Su meminta kami datang. Orang buta. Kau benar-benar berpikir aku mengundangmu makan. Biar ku beritahu, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk duduk di meja yang sama dengan anjing. Kalian. Ayah, kalian berdua dengarkan baik-baik. Aku akan melakukannya. Jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Semua yang ada di villa harus dilap bersih.
istri. Jangan sentuh lukisan itu. Orang buta, apa kamu bosan hidup? Xiao Hang, kamu yang membuat ayahku datang. Ini dilukis sendiri oleh ayahku dulu. Biasanya aku tak berani sentuh sembarangan. Bahkan jika aku membunuhmu, sulit untuk memadamkan kebencian di hatiku. Kakak, menurutku mereka sengaja memecahkannya. Mereka ingin membalas dendam pada kita. Xuan Xuan. Ayahku bukan orang seperti itu. Sejak kapan keluarga Xiao membiarkanmu bicara? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu? Kalian? Xuan Xuan. Lupakan saja. Ini semua salah ayah. Keluar. Jangan sampai aku melihatmu di keluarga Xiao. Kalau tidak aku akan membunuhmu. Kakak, ini terlalu mudah melepaskan mereka. Aku memperingatkanmu lagi. Untuk terakhir kalinya, jangan berpura-pura jadi korban di depan ibuku. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu yang lain dan membuatmu cacat selamanya. Tapi uangnya. Keluar. Cepat pergi dari sini. Maafkan aku. Ayah. Di mana kamu? Kakak, jangan khawatir. Ibu pasti akan membawanya kembali. Lihat, ibu bahkan mengeluarkan anting itu. Bukankah ini hanya menunggu ayah pulang? Di mana antingnya? Sudah, benar-benar hilang kakak. Ini adalah favorit ibu, sepasang anting, dan ayah memberikannya sendiri kepadanya. Mungkinkah orang buta bodoh ini mencurinya? Bajingan. Kamu berani mencuri barang ibuku. Kamu cari masalah. Kakak, Xiao Heng, apa yang sedang kamu lakukan? Bajingan buta sialan itu. Kamu masih mau lari? Xiao Hang, apa yang kamu lakukan sekarang? Anak nakal. Diam. Bawa kedua bajingan ini pergi untukku. Ayah. Ayah. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu akan menyerahkannya? Tuan muda. Aku benar-benar tidak mencuri barang-barangmu. Orang buta. Masih keras kepala meski kematian di depan. Jika kau tidak mencurinya, apakah aku yang mencurinya? Biar ku beritahu. Ini adalah hadiah pernikahan ayahku untuk ibuku. Jika kau menyerahkannya sekarang, jangan bilang itu 10.000 yuan. Aku bisa memberimu 1 juta. Tuan muda, aku benar-benar tidak mengambilnya. Kau sudah memukulku seperti ini. Kau sudah menggeledah seluruh tubuhku. Apa kau masih tidak percaya padaku? Kau menolak bersulang, tapi minum hukuman. Kau ingin mati. Xiao Hang, kami benar-benar tidak bersalah. Kami benar-benar tidak mengambilnya. Aku mohon padamu, biarkan ayahku pergi. Bahkan jika kau memukulku sampai mati, aku tetap tidak bisa mengeluarkannya. Aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Ayah. Ayah. Jika kau tidak menunjukkannya hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya hidup lebih buruk dari kematian. Xiao Hang, kau memperlakukan seorang ayah seperti ini. Apa kau tidak takut disambar petir? Retribusi macam apa ini? Mata surga sudah lama buta. Kalau tidak mungkin bagiku untuk tidak punya ayah. Biarkan dia memukulku sampai mati. Kakak, mengapa ada guntur? Mungkinkah? Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah normal jika ada guntur saat hujan? Orang buta. Jangan kau berpikir seperti ini. Tuan muda ini tidak bisa berurusan denganmu. Xiao Hang, berhenti memukuli ayahku. Aku mohon padamu, apapun itu hadapi aku saja. Baiklah.
Bawa dia kemari. Xiao Heng. Apa yang ingin kau lakukan? Tapi sosoknya cukup bagus. Apa kau ingin melihat putrimu lagi? Ditanggalkan lagi kan? Bajingan kecil. Aku akan melawanmu sampai mati. Ketua Su. Tolong jangan terlalu sedih juga. Walau tak ketemu tuannya kali ini, tapi setidaknya, kami punya beberapa temuan. Aku hanya khawatir tentang Junda. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia akan diintimidasi? Pergi sana. Aku sedikit lelah. Wang tua. Pergi lihatlah. Apa yang Xiao Heng ributkan? Ya. Kulit putrimu cukup lembut. Orang buta. Bisakah kau memberitahuku? Tuan muda ingin ambil kembali barangnya. Mengapa begitu sulit? Aku tidak mengambilnya. Xiao Hang. Aku mohon padamu, tolong lepaskan ayahku. Anggap saja aku yang mengambilnya. Bagaimana kalau aku menggantinya? Ganti rugi. Jual kamu 1000 kali tetap tak bisa tebus. Mungkin ayahmu yang mengambilnya, lalu menaruhnya padamu. Seseorang. Telanjangi dia untukku. Geledah. Jangan dong. Berhenti. Tuan muda mana muda? Tua Wang. Apakah ibuku sudah kembali? Atau apakah kau menemukan ayahku? Tuan muda, ini adalah dua orang ini yang curi anting dari ayah ke ibu. Aku akan memukuli mereka hari ini. Anting-anting. Bukankah anting-anting itu dipakai oleh Ketua Su? Kotaknya masih di sini, di meja kopi di ruang tamu. Sayangnya, kali ini kami tidak bisa menemukan tuannya. Apa? Tuan muda mana muda? Kalian salah orang. Cepat minta maaf kepada mereka. Minta maaf. Mengapa kami harus? Ini semua salah mereka karena begitu rendah, tidak menjelaskan dengan jelas juga. Pantas dipukuli. Sisi, kau tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kalau begini? Ini 50.000 yuan. Ambillah untuk biaya medismu. Untuk sisanya, biarkan yang lalu berlalu. Ambillah. Kalian merasa itu terlalu sedikit. Tambahkan 50.000 lagi. Berdasarkan apa? Ayah, Lihatlah kalian semua. Betapa rendahnya kalian. Dan kalian masih berani bilang tidak menyedihkan. kakak, kau benar-benar murah hati untuk orang udik seperti mereka. Dipukuli sekali dapat 100.000. Mereka mungkin semua ingin antre untuk dipukuli olehmu. Ayo pergi. Semoga Bodhisattva memberkati putriku. Operasi berhasil. Selama Suan bisa selamat dan sehat, aku bersedia membayar berapapun harganya. Operasi berhasil. Bodhisattva memberkati putriku. Will Hong Yuan.
Semoga Bodhisattva memberkati Yun Yun. Persalinan lancar. Anak. Tumbuh sehat. Jangan khawatir suami. Bodhisattva Kul Hong Yuan adalah yang paling manjur. Pasti akan memberkati anak kita. Seumur hidup damai. Aku tahu. Suami. Aku tahu itu pasti kamu. Hanya kamu yang akan mengubur pita doa itu. Di bawah pohon. Aku tidak salah. Orang buta. Mengapa kau ada di mana-mana? Sial sekali. Tuan muda. Nona. Orang buta. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mendoakan putriku. Aku harap dia berhasil dalam operasi. Putrimu si hantu berumur pendek. Terlihat berumur pendek. Operasinya pasti akan gagal. Ayo pergi. Nona muda kedua. Kau bisa mengutukku. Kau bisa memukulku. Kau bisa menghinaku. Tapi tidak putriku. Dan kau sama sekali tidak boleh mengutuknya. Kakak, Orang buta. Tidak melihatmu semalaman. Sekarang jadi pemarah. Kamu berani menakuti adikku. lepaskan kakakku. Apa yang kamu lakukan? Orang buta. Lepaskan tanganku. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan membunuhmu. Suruh dia minta maaf pada putriku. Minta maaf, apa kau pantas? Lepaskan kakakku segera. Kalau tidak, aku sekarang akan membuat putrimu mati di ruang operasi. Sialan. Orang buta. Kamu suka main tangan. Baiklah, hari ini tuan muda ini akan membiarkanmu memukul sepuasnya. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? The film was Orang tua. translated and narrated Keras by kepala M. seperti Media. kura-kura. Masih belum mati. Apa yang kamu katakan? Manajer Lin ada di sini. Baiklah, kami akan pergi sekarang. Kakak, apakah itu manajer Lin? Manajer Lin sudah tiba. Orang buta, kamu beruntung hari ini. Sialan lain kali tuan muda ini pasti akan membunuhmu. Ayo pergi. Pergi. Suami. Ini aku. Lihat baik-baik. Aku istrimu. Ketua Su. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Junda. Ada apa denganmu? Apa kamu benar-benar tidak mengenaliku? Ketua Su. Permisi. Suami. Ini jam tangan yang kamu berikan padaku waktu itu. Tidak mungkin.
Kenapa dia bahkan tidak mengenali aku sendiri? Mungkinkah dia tidak menginginkan aku dan anak ini lagi? Tunggu. Mungkinkah amnesia? Junda sudah amnesia selama bertahun-tahun. Kalau kita buru-buru ungkapkan diri sekarang, aku takut itu hanya akan menjadi bumerang. Sihi. Dengarkan baik-baik. Segera tinggalkan semuanya. Besok ajak adikmu dan pergi ke desa keluarga Su. Ya. Junda. Aku pasti akan membantumu memulihkan ingatanmu. Tak akan biarkan keluarga kita terpisah lagi. Suan, sudah selarut ini. Apa kau tidak lelah? Ini minumlah secangkir susu hangat. Ayah harus tidur duluan. Proposal ini jatuh tempo besok. Aku harus cepat menyelesaikan. Aku melihatmu tadi. Bukankah kau melakukannya lancar? Mengapa sekarang kau menemui masalah baru? Kesulitan terbesar dari proyek ini mengembangkan kembali distrik Tianhong. Anda harus membongkar 3 desa. Dan ketiga desa ini dulunya adalah orang-orang kuat setempat. Mereka meminta harga yang sangat tinggi. Harga yang mereka minta 10 kali lipat. Ayah ada apa? Ayah ada apa? Apakah karena cedera ayah sebelumnya belum sembuh? Ayah baik-baik saja. Aku akan mengantar ayah kembali beristirahat. Tunggu. Proyek ini. Kurasa aku sudah menemukan The film was solusinya. translated and narrated by Benarkah? Media. Kemarilah lihatlah. Gusan, bukankah ini Tuan Muda Xiao? Tidak menyangka kamu benar-benar datang hari ini. Aku kira kamu akan bertingkah pengecut. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu sih tidak berguna, bagaimana bisa percaya diri? Jika kamu kalah nanti, jangan datang berlutut dan memohon padaku. Itu akan sangat memalukan. Kakakku pasti akan menang. Kata-kata Nona Xiao benar-benar lucu. Menang dengan apa? Dengan rencana yang baru saja kamu beli tadi malam. Jangan khawatir. Aku bukan orang tidak berguna seperti kakakmu. Aku tidak akan menggunakan metode tercela seperti itu. Tentu saja, aku juga tidak akan melaporkanmu karena curang. Berhentilah bersikap munafik. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa meskipun kamu curang, kamu tetap bukan tandinganku. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tuan Gu sebenarnya sudah tahu. Apa kamu masih tidak punya rencana cadangan? Ayahku sudah menyiapkan rencana itu. Sudah dalam perjalanan. Akan segera tiba. Bajingan kecil, masalah sebesar ini, kamu serahkan kepada ayah tuamu yang buta. Ayahmu yang buta itu, aku khawatir dia tidak bisa mengenali satu huruf. Kamu malah menyerahkan padanya. Apakah kamu sengaja mencoba untuk membalas dendam pada kami? Aku tidak. Ayahku bilang, dia pasti bisa melakukannya. Jika dia bahkan bisa melakukannya, aku akan berlutut padanya untuk minta maaf. Untungnya Guzun terlalu sombong. Mengatakan dia tidak akan mengeluh tentang kami. Kakak jangan khawatir. Kita seharusnya masih punya kesempatan. Biar ku beritahu, jika pertandingan taruhan belum dimulai, aku sudah akan menghajarmu sejak lama. Baiklah. Karena semua orang sudah di sini. Mari kita mulai. Apakah ini bahkan perlu dimulai? Tuan Muda Gu di luar negeri adalah seorang maestro bisnis kelas atas. Sementara Tuan Muda Zhao dalam hal makan minum dan berjudi bisa dibilang seorang tokoh. The film was translated and narrated by Media. Ini belum dimulai. Jangan senang terlalu cepat. Benar-benar keras kepala dan menantang. Karena itu masalahnya. Aku tuan muda ini akan menunjukkannya padamu. Rencana. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Gu. Rencana semacam ini, apalagi Ketua Su. Bahkan Xiao Junda dulu. Hanya sekitar level ini. Tidak buruk. Jika kita benar-benar bisa mengikuti rencana ini, untuk meluncurkan proyek, kita setidaknya bisa mendapatkan 70% keuntungan. Kita bisa menghasilkan setidaknya puluhan miliar.
Bagaimana Xiao Heng? Apa kamu mau mengakui kekalahan? Hanya 70%. Rencanaku juga bisa menghasilkan setidaknya lebih dari 60% keuntungan. Lagi pula, proyek kita memiliki prospek pengembangan lebih baik darimu. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Bagaimana? Guzan, aku adalah ketua grup yang baru. Xiao Heng. Sudah kubilang, tapi kamu tidak percaya. Buka matamu dan lihat. Rencana buruk yang kamu buat ini. Apa kesulitan terbesar dari proyek ini? Itu ketiga desa itu. Kau malah memilih untuk memutarinya. Ini akan membuat biaya investasi meningkat 3 kali lipat. Apa kau seekor babi? Dasar anak kemarin sore. Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Investasi awal 100 miliar. Berubah menjadi 300 miliar. Ketika kamu menjumlahkan semuanya, kamu malah berutang kepada grup lebih dari 100 miliar. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah aku ditipu? Kakak, Kau benar-benar tidak ada harapan. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Baiklah, cepat umumkan. Melihatmu begitu percaya diri, justru membuatku senang sesaat. saya mengumumkan. Mulai hari ini, Tuan Gu Xiaofeng akan menjadi yang baru di perusahaan. Tunggu. Tuan muda, dia punya rencana lain. Ayah, Tuan muda, lihat. Aku sudah menyiapkan. Lihat. Ya, itu benar. Ini adalah rencana lain yang kubuat. Aku belum kalah. Xiao Heng, aku tahu kau bodoh. Aku tidak menyangka kau akan sebodoh ini. Kau malah membiarkan seorang buta membuat rencana untukmu. Apa dia menumbuhkan ini untukmu di ladang? Saya benar-benar tidak menyangka ini. Pukulan dari kecelakaan mobil ketua Su ternyata sangat memengaruhimu. Otakmu rusak. Keponakan Xiao, cepat bawa adikmu ke rumah sakit jiwa. The film was translated and narrated by M Media. aku sudah melihat rencana yang ayahku buat. Keuntungannya setidaknya 300%. Kalianlah yang kalah. Apa kau mengatakan yang sebenarnya? Kamu membuatku tertawa. Keuntungan 300%. Kenapa tidak kamu katakan? Kamu akan untung 1000%. Dari mana datangnya pasangan Ayan dan anak perempuan ini? Apa kau pikir kau adalah ketua Xiao Junda dari dulu? Seseorang, singkirkan mereka. Benar-benar sombong. Bisakah orang seperti itu membuat rencana dengan keuntungan 300%? Tuan muda ini akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Tuan muda, percayalah padaku. Lupakan saja. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku mengobati kuda mati seolah hidup. Jangan biarkan aku dipermalukan lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Kakak, sepertinya kali ini kita benar-benar tamat. Suo Xiao Xuan, apa kau mencari masalah? Apel, meninggalkan pembongkaran. 3 desa paku berubah menjadi desa wisata, langsung menghemat biaya. Bagaimana ini mungkin? Aku mendekati mereka saat itu, tapi mereka tidak setuju. Ayah, Mustahil. Hal yang mustahil kini telah terjadi. Semuanya. Baru setengah jam yang lalu. Aku baru saja meninggalkan desa. Dan meyakinkan semua penduduk desa. Semua orang bisa melihat. Apa ini? Kontrak perjanjian.
Aku menjamin bahwa setiap penduduk desa menandatangani dan membubuhkan sidik jari secara The sukarela. film was translated and narrated by M Media. Itu nyata. Aku menang. Tidak mungkin. Kecuali Xiao Junda saat itu, tidak ada yang bisa dalam waktu singkat menyelesaikan hal semacam ini. Ayah, Siapa sebenarnya kamu? Aku hanya orang biasa. Petani. Omong kosong. Maksudmu? Aku bahkan tidak sebaik seorang petani. Guzon. Apa kau pecundang yang tidak mau kalah? Kau baru saja mengatakan, jika dia menang, kau akan memelintir kepalamu dan membiarkan tuan muda menendangnya. Apa yang membuatmu begitu senang? Apa kau yang membuat rencana ini? Kau menang karena dia. Kau sendiri masih tidak berguna. Tu buatan orang buta apa yang kamu sombongkan. Kau hanyalah orang tidak berguna. Kamu itu siapa sih sebenarnya? Kau beruntung hari ini. Tuan muda ini tak sudi mempermasalahkan hal kecil. tak peduli siapa yang Tuan Muda andalkan. Taruhan ini, pemenangnya adalah Tuan Muda. Sekarang, Tuan Muda adalah ketua grup. Selamat. Biarkan anak ini sombong beberapa hari dulu. Tidak akan lama lagi, grup Junda akan menjadi milik kita. Ayah benar. Pasangan Ayat dan anak udik ini, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Ayo pergi. Ayah, Selamat Tuan Muda. Selamat Ketua. tidak menyangka kamu orang tua. Ternyata punya kemampuan juga. Proyek Tianhong ini bukan sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. Orang tua, terima kasih kali ini karena telah membantu Tuan Muda ini. Tapi, aku punya firasat kau bukan seorang petani kan? Apa kau dulu berbisnis? Ayahku kehilangan ingatannya. Hal-hal sebelumnya. Dia tidak ingat lagi. Dia malah kehilangan ingatannya. Dan kemampuan bisnisnya sangat mencengangkan. Bahkan ibuku mungkin tidak bisa menandingi. Mungkinkah? Perkataan ibu sebelumnya benar semua. Dia benar-benar ayahku. The film was translated and narrated by M Sudahlah, Media. bagaimanapun juga, berkat kamu hari ini. Bagaimana kalau begini? Malam ini, aku akan mentraktirmu dan putrimu makan malam di rumahku. Tidak. Kau seharusnya tidak. Kali ini benar-benar hanya makan malam. Berikan Tuan Muda ini sedikit muka. Baiklah Tuan Muda. Suo Xiao Xuan. Aku dan adikku bersulang untukmu dan ayahmu. Anda terlalu baik, Tuan Muda. Ayah, ada apa? Apakah ayah anemia lagi? Ayah, cepat minum obat ayah. Anemia. Ya, ini masalah lama bagi ayahku. Dokter bilang, Rin dia mengalami pendarahan hebat sebelumnya. Jadi, itu menyebabkan sequel. Operasi. Pendarahan hebat. Kapan kau? Dan di mana menjemput ayahmu? Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu di Tuan Muda. Nona Muda. Tuan sudah kembali. Apa katamu? ayah sudah kembali. Di mana dia? Sisi. Xiaohen. Aku kembali. Bagaimana ini mungkin? Ibu baptis jelas mengatakan, ayah adalah Xiao Junda. Ayah, apakah itu benar-benar kamu? Apakah ini benar-benar kamu? Aku tidak bermimpikan. Anak bodoh, ini benar-benar aku. Kau. Benar-benar ayahku. Xiaohen. Apa kau meragukanku? Itu benar. Kau masih sangat muda saat itu. Bagaimana bisa kamu meragukan ayah? Sisi. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, terlalu banyak yang menyamar sebagai ayah. Kita masih perlu hati-hati. Orang ini pasti penipu. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Ya, Tuan Muda benar. Jika ini, Xiao Junda, benar-benar milik grup Junda. Ketua, kalau begitu, mengapa selama bertahun-tahun, dia belum kembali? Xiaohen. Apa kau benar-benar meragukan ayah? Jika kau bisa memberitahuku, ulang tahunku dan Sisi, aku bisa mempercayaimu. Ulang tahun Sisi adalah 20 Maret.
Ulang tahun Xiao Heng adalah 15 Juni. Kau berani membohongiku. Sebenarnya, ulang tahun Xiao Heng adalah 5 Juni. Hanya saja pencatat waktu itu melakukan kesalahan. Jadi kau benar-benar ayahku. Hanya ayah dan ibu dan aku serta Sisi tahu tentang ini. Kakak, sudah aku bilang. Kamu terlalu curiga. Ayah, aku minta maaf, anak bodoh. Bagaimana mungkin ayah menyalahkanmu? Tidak. Dia palsu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Suo Shou Suan, jangan kira cuma karena kamu dan ayahmu pernah membantu kakakku, kamu bisa lancang. Dan jangan pernah berpikir untuk memfitnah ayahku. Suan, jangan bicara omong kosong. Duduklah. Ayah, aku tidak bicara omong kosong. Lihat jam tangannya. Bukankah itu yang dulu, yang ayah jual demi biaya pengobatanku? Sepertinya. Ini benar-benar jam tanganku. Baiklah. Sebenarnya itu kau. Dulu aku terjebak banjir. Jam tangan ini diambil oleh seorang pria buta di pinggir jalan. Belum lama ini, aku baru mendapatkan jam tangan ini dari luar negeri. Aku tidak menyangka, ternyata itu kau pria buta itu. Aku tidak. Tuan muda, jam tangan ini benar-benar milikku. Masih berdebat. Kau bilang itu jam tanganmu. Beritahu kami, di mana kau membelinya? Tuan muda, jam tangan ini benar-benar milik ayahku. Ayahku hanya amnesia. Amnesia? Apa kau pikir ini film? Di mana di dunia ini ada begitu banyak kasus amnesia? Kalian berdua, kalian hanya ingin berpura-pura amnesia untuk menipu Sisi dan yang lainnya. Biar kalian rebut properti keluarga Shou kan? Ayah benar. Ayah dan anak perempuan ini punya motif tersembunyi. Kita hampir tertipu oleh mereka. Aku tidak. Tuan muda, aku tidak. Apa yang ayahku dan aku katakan tidak salah. Orang ini, dia adalah penipu yang sebenarnya. Cukup. Mengingat kau pernah membantuku sebelumnya. Pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi di masa depan. Kakak, kamu terlalu baik. Menurutku, dia harus segera dikeluarkan dari perusahaan. Lalu, diusir dari provinsi Nanxing. Aku benar-benar tidak berbohong, karena ayahku adalah... Sudahlah. Kau pernah membantu Xiao Heng sebelumnya. Mengenai masa lalu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun mulai sekarang, kau tidak diizinkan muncul di depan mereka. Ayah benar-benar berjiwa besar. Cepat pergi. Suan. Ayah, Ayo pergi. Cepat pergi. Sisi, aku dengar ibumu sakit. Cepat bawa aku menemuinya. Ya. Ayah. Karena kau sudah kembali, besok aku akan menyerahkan posisi ketua Dewan Komisaris kepada ayah. Baiklah. Urusan grup itu rumit. Itu bukan sesuatu yang bisa kau saat ini sepenuhnya kendalikan. Tunggu beberapa tahun lagi, setelah dapat lebih banyak pengalaman, barulah aku akan menyerahkan grup ini padamu. Ada ayah di sini. Benar-benar hebat. Aku tidak menyangka akan semudah ini untuk berhasil. Mereka benar-benar dua orang bodoh. Aset jenda senilai triliunan akan segera menjadi milikku. Ayah bilang bagaimana jam tangan ayah bisa berada di tangan orang itu. Saat itu, kepada siapa ayah menjual jam tangan itu? Aku ingat dulu. Itu dijual ke anak perusahaan grup Junda. Perusahaan Xingyun. Xingyun. Bukankah itu perusahaan yang dikelola pelayan Wang? Mungkinkah pelayan Wang? Pelayan Wang. Untuk apa kalian para dokter berguna? Sudah berhari-hari, kondisi ibuku tidak hanya tidak membaik, malah semakin parah. Kondisi ketua Su saat ini sangat kritis. Jika kita masih tidak bisa menemukan sumber ginjal yang cocok, ketua Su mungkin apa? Aku beritahu kalian, jika ibuku meninggal, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Tidak ibu pasti tidak akan meninggalkan kita. Sudah berhari-hari, mungkinkah tidak ada satupun kasus yang ditemukan? Sebenarnya, kami memang menemukan satu kasus, tapi putrinya benar-benar menolak. The Apa? film was Siapa itu? translated and narrated by Beritahu M aku. Media. Dokumen donor ginjal yang cocok.
Ternyata dia. Kakak, Tuan muda, kau sengaja memanggilku kemari. Apakah ada yang kau butuhkan? Paman. Begini, aku dan kakakku berpikir putrimu telah bekerja cukup baik akhir-akhir ini. Kami ingin mempromosikannya. Kami akan jadikan dia karyawan tetap bulan ini. Benarkah? Kalau begitu aku berterima kasih Tuan muda. Terima kasih Nona. Kita semua kenalan. Tidak perlu formalitas seperti itu. Ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu? Aku. Bukan masalah besar, Sin. Utamanya ibuku membutuhkan 2 ginjal untuk bertahan hidup. Jadi aku harap kau bisa setuju. Untuk transplantasi ginjal. 2 buah. Kalau begitu bukankah aku? Apa yang kamu ocehkan? Hanya 2 ginjal kan? Bicara, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Sebutkan saja hargamu. Bagaimanapun, hidupmu tidak ada artinya. Tapi jangan khawatir. Setelah masalah ini selesai, kami pasti akan memberikan uang sebagai kompensasi kepada putrimu. Mempromosikannya dengan baik. Ini. Hentikan omong kosong ini. Aku dan kakakku sudah mengatur operasinya. Sekarang cepat pergi dan tanda tangan. Kesabaranku terbatas. Kau punya 3 detik. Setuju saja. Dan pergi dengan sejumlah besar uang. Atau, tidak setuju. Putrimu akan berhenti dan keluar dari Nanshen. Tidak. 3, Tuan muda. 2. Aku. Aku setuju. Tidak. Aku tidak setuju. Suo Shao Suan, kenapa kamu di sini? Ayah, bahkan jika putrimu mati, dan aku tidak ingin menggunakan hidupmu, menukar masa depanku sendiri, perilaku semacam ini, apa bedanya aku dengan binatang? Suan. Suo Xiao Suan. Apa kau tidak tahu? Hidup ayahmu yang tak berharga. Jika itu bisa menyelamatkan nyawa ibuku, itu berkah yang ia kembangkan seumur hidup. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kau berharap? Apa kau mencari mati? Tuan muda, kau. Suo Shao Suan, hari ini, kamu harus setuju, mau tidak mau. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Suan jangan. Mengundurkan diri tidak apa-apa, menghina tidak apa-apa. Apapun yang kau inginkan, ayah. Ayo pergi. Baiklah. Menolak tawaran baik demi hukuman seseorang. Mencoba kabur. Karena kau tidak mau memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Berhenti. Xiao Heng berhenti. Ayah. Ini. Ayah. Kenapa? Kenapa ayah menghentikan? Kakak menyelamatkan ibu, bukankah ayah paling mencintai ibu? Jika kedua idiot ini benar-benar membangunkan Suyon, bukankah aku akan tamat? Sisi benar. Ayah paling mencintai ibu, dan bisa menyerahkan apapun demi ibu. Tapi kau mencoba menghentikanku. Kau bukan ayahku kan? Bajingan. Apa kau pikir aku tidak mau menyelamatkan ibumu? Tapi jika kita benar-benar menyelamatkannya dengan cara ini, itu akan membuatnya berharap mati saja. Kakak, ibu sepertinya punya kepribadian seperti ini. Maaf ayah. Kami tidak akan meragukanmu lagi. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkan ibu. Paling buruk, aku akan menggunakan ginjalku sendiri. Ayah, Ayah, ayah tidak bisa. Kesehatan ayah tidak baik sekarang. Jika ayah mendonorkan ginjal lagi, nyawa ayah mungkin dalam bahaya. Grup tidak bisa berfungsi tanpa ayah. oh ya ayah. Besok adalah hari kau secara resmi. Kembali menjabat sebagai ketua, kau sama sekali tidak boleh terjadi apa-apa. Tak boleh biarkan mereka menipuku. Merusak kerja keras ibu baptis seumur hidup. Anak bodoh. Lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan. Ayah mendukungmu. Tuan Jia memang luar biasa. Saya tidak menyangka secepat ini. Xiao Heng dan adiknya itu akan mempercayainya. Mudah seperti ambil dari kantong. Begitu besok berlalu, jabatan ketua ini akan menjadi milikku. Tentu saja. Begitu saham ada di tangan, aku akan segera mentransfernya padamu. Tuan Jia memang bijaksana. Jangan khawatir. Selama Junda Group ada di tangan kita,
kau tidak akan kekurangan keuntungan. Terima kasih Tuan Muda Gu. Terima kasih atas pertimbanganmu. Tapi aku masih punya 2 masalah di sini. Bantu aku menyelesaikannya. Jika aku tidak salah, orang ini adalah Xiao Junda dari dulu. The film was translated Jadi Tuan and Muda Gu, narrated bagaimanapun by juga, M-Media. dia harus dimusnahkan sepenuhnya. Itu mereka. Musuh pasti akan bertemu. Saya akan menyelesaikan urusan dengan mereka. Jangan khawatir Ayam. Mereka hanya 2 semut. Menghancurkan mereka. Semudah membalikkan tangan. Baiklah. Mendengar Tuan Gu berkata begitu, maka aku bisa tenang. Ayo, mari kita rayakan. Siapa? Siapa yang menguping? Kenapa kau berdiri di sana, Tetegun? Cepat kejar. Kenapa aku merasa pernah melihat mereka di suatu tempat? Tidak peduli siapa itu. Kamu harus menemukan mereka untukku. Bajingan kecil itu, hidup atau mati. Ya, ayah, ya. Berhenti. Bajingan kecil, jangan sampai aku menangkapmu. Jangan lari. Berhenti. Berhenti. Cepat kejar. Akhirnya berhasil melepaskan diri dari mereka. Begitukah? Mencari sesuatu ke sana kemari. Hanya untuk menemukannya dengan mudah. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar menyerahkan diri ke depan pintuku. Pergi tangkap mereka. Xuan Xuan. Apa-apaan ini? Xuan Xuan. Jatuhkan dia untuk tuan muda ini. Pergi sana. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, saya mengundurkan diri dari Junda sebagai ketua, dan ayah saya, Xiao Junda, akan kembali menjabat posisi sebagai ketua. Sekarang mari kita sambut ayah Xiao Junda. Tuan Jia yang hebat sudah kembali. Perusahaan punya harapan sekarang. Ya, Ayah, keinginan kita akhirnya akan terwujud. Ya, ayahmu sudah menantikan saat ini untuk waktu yang lama juga. Semuanya saya merasa terhormat untuk kembali ke Junda Group lagi dan berjuang bersama kalian semua. Saya Xiao Junda dengan ini menjamin bahwa bisnis grup ini akan mencapai puncak baru. Bagus. bagus. Ayah, aku sekarang akan mentransfer semua sahamku padamu. Selamat Presiden. Tunggu. Apa yang dia lakukan di sini? Tepat sekali kenapa mereka di sini. Benar sekali. Dia sama sekali bukan Xiao Junda. Dan ayahku adalah Xiao Junda yang asli. Apa? Sungguh lelucon. Orang buta bodoh belaka. Ingin menyamar sebagai pendiri Junda Grupku. Jangan berpikir hanya karena kau melakukan proyek kecil terakhir, kau bisa bicara omong kosong. Kenapa aku merasa pria buta ini benar-benar sedikit mirip ketua Xiao Junda dari dulu. Diam. Semuanya berhenti berdebat. Suo Xiao Xuan. Apa kau mencari mati? Suo Xiao Xuan, kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Segera keluar dari sini. Semua yang aku katakan adalah benar. Nama belakangnya adalah Jia. Itu Go Xiaofeng dan putranya. Penipu yang mereka temukan. Tujuan mereka adalah untuk menipu kalian agar menyerahkan saham. Diam. Hari ini adalah serah terima internal Dewan Direksi. Kapan giliranmu? Seorang direktur proyek untuk mempertanyakan seseorang. Usir mereka untukku. Tunggu. Xiao Heng, apa yang kau lakukan? Mungkinkah
Kau mencurigaiku lagi. Kakak, Ayah, aku ingin lihat trik mereka. Lakukan. Jika mereka benar-benar di sini hari ini untuk membuat masalah, aku pasti akan membuat mereka membayar. mendapatkan bukti itu mudah. Cukup lakukan tes paternitas. Maka siapa yang asli dan siapa yang palsu, semuanya akan jelas. Hayalan. Hanya orang buta. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganku? Tuan Xiao benar. Jika hanya ini, kata-kata gadis desa ini, yang menunda grup jendaku, urusan penting hari ini, maka jika ini tersebar, bukankah orang-orang akan tertawa? Kulihat kau tidak berani kan? Siapa bilang aku tidak berani? Ayo pergi, kalau begitu. Tapi jika kau palsu, bagaimana? Suan-suan. Jika itu salah kami. Kami berdua The film ayah was dan anak perempuan translated akan and siap sedia narrated untukmu. by M. Media. Baiklah. Jangan khawatir, ayah. Laporan tes genetik. Kau. Jadi kau benar-benar ayahku. Apa? Mungkinkah orang buta ini benar-benar ketua Xiao Junda? Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Beraninya kau, berani memalsukan ayah saya untuk menipu saya. Tunggu tuan muda, kau salah ambil. Yang ini, Tuan Xiao. Yang ini, milik pria ini. Xiao Heng. Sekarang kau akhirnya bisa percaya ayah kan? Tidak. Ini tidak mungkin. Dokter, apa kau salah? Buktinya ada di depan matamu, dan kau masih tidak mau mengakuinya. Apel, apa kau pikir kami semua buta seperti ayahmu? Anak nakal, Kau. yang terus bermain trik kecil. Kau pikir tuan muda ini temperamen baik? Pergi dari sini sekarang juga. Kakak, kita pasti tidak bisa dengan mudah melepaskan pasangan pembawa sial ini. Kalau tidak, kita tidak tahu masalah yang akan mereka bawa ke keluarga kita. Suan-suan, kau baik-baik saja. Ayah, Hari ini, tuan muda ini harus memberimu pelajaran hari ini. Tuan muda. Tuan muda. ayah, Berakting, teruslah berakting untukku. Ini milikku. suamiku, Yen. Yen. suamiku. Ada apa suamiku? Ayah, Bangunlah suamiku. Suamiku, ayah. suamiku. Yen. Yen. Apa katamu? Xiao Heng. Untuk sekarang aku akan membiarkan mereka hari ini menyelesaikan urusan penting. Kalian beruntung hari ini. Cepat pergi dan menghilang. Ayah, ayo pergi. Tuan mudaku. Masalah yang kau perintahkan, sudah kuselesaikan. Lihat itu, kau melakukannya dengan sangat baik. Kau tidak akan melewatkan keuntungannya. Ini 5 juta. Ambil dan pergi. Tuan mudaku, bukankah 5 juta saja terlalu sedikit? Lagi pula kali ini adalah ketua grup Jonda. Berapa yang kau inginkan? 10 juta. Tuan mudaku, jangan khawatir. Selama uangnya sudah ditransfer, masalah ini, aku pasti akan merahasiakannya. Tidak masalah. Akan segera ditransfer ke ponselmu. Baiklah. The film Terima was kasih, Tuan translated mudaku. and narrated by M. Media. Kau. Hanya 3 orang. Bisa menyimpan rahasia. Suan-suan. Ada seseorang di sana.
Bukankah ini dokter yang melakukan tes paternitas itu? Benar-benar dia. Suan, telepon dan panggil ambulans. Bagaimana kabarmu? Tes paternitas itu palsu. Kaulah orangnya. Xiao Junda. Selamat ayah, telah menjadi ketua Junda Group. Bagus, baiklah, bagus, selamat. Selamat. Ayah harus berterima kasih kepada kedua anakku. Jiahuo. Ayah, kenapa kau tidak menulis namamu sendiri? Xiao Heng. Kau benar-benar cukup bodoh. Ayah, mereka masih belum mengerti. Ayah, apa maksudnya ini? Karena dia sama sekali bukan ayahmu. Suyan. Berkat Suan yang membantuku, sumber ginjal yang cocok, sehingga aku bisa pulih. Suan. Suyan, kalau kamu bangun bisa apa? Putramu yang bodoh itu sudah mengalihkan sahammu, semuanya ke tanganku. Sekarang, akulah yang menjadi milik grup Jonda, pemegang saham terbesar. Ayah, kau salah bicara. Apa grup Jonda itu omong kosong? Seharusnya disebut Grup Go. Kalian berdua sampah. Aku akan melawanmu sampai mati. Kakak, Bajingan, kau benar-benar berani menipuku. jangan merayakan terlalu cepat. Mengapa pelayan Wang belum tiba? Suyan, apakah kamu suruh pelayan Wang bawa Xiao Junda kembali? Sayang sekali, dia tidak bisa datang lagi. Karena pelayan Wang selalu menjadi orangku. Aku akan membunuhmu. Kakak, Sekarang saya umumkan, berlaku segera. Grup Jonda secara resmi berganti nama menjadi Grup Go, dan saya akan menjadi milik Grup Go. Ketua pertama. Tunggu. Kau yang bermarga Gu. Jangan lupa, saya sekarang Ketua Grup Da. Kamu berani mengkhianatiku. Apa yang kau katakan, Jia? Apa kau tuli? Aku memberitahumu. Saya sekarang Ketua Grup Jonda. Bajingan. Kamu hanyalah anjing liar yang dibesarkan oleh keluarga kami. Berani menggigit tuanmu? Saya adalah anjing liar. Kau berani memanggilku anjing. Sebelumnya aku hanya menahan diri. Sekarang menurutku, kau bahkan tidak lebih baik dari anjing. Apa yang kau katakan, Jia? Ketua sekarang mengumumkan pencopotan segera ayah dan anak Gu dari semua posisi di grup Jonda. Tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Jiahuo, kamu berani. Bodoh. Lihat saja apa aku berani. Penjaga. Usir dua orang ini sekarang juga dari perusahaan. Lepaskan. Keluar. Dasar anjing. Apakah kamu benar-benar berpikir semudah itu untuk berurusan denganku, Gu Xiaofen? Kamu terlalu meremehkanku. Apa maksudmu? Tuan Gu. Kamu bisa bicara sekarang, ya? Sampai sekarang, di rekening grup Jonda, ada 370 miliar dana likuid.
Di antaranya, 360 miliar dana berada di bawah perintah Anda, tuanku. Kau, apa yang kau katakan? Ini adalah ringkasan semua proyek perusahaan Junda. Semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan periksa. Sekarang hampir semua, seluruh model kerja dalam grup perusahaan, ada di tangan Gu Xiaofeng. Begitu dia menarik dana, grup Junda akan segera bangkrut. Dan Jiahu akan menjadi debitur terbesar. Bajingan. Mencoba melawanku. Kamu masih kurang. Biarkan saya memberitahumu. Bahkan Xiao Junda saat itu bukan tandinganku. Bajingan. Jangan hanya berdiri di sana. Tanda tangani ini untukku. Aku akan tanda tangan. Kau menolak tawaran baik, hanya untuk menerima hukuman. Aku akan mengurusmu nanti. Bawa dia pergi. Grup Junda akhirnya sepenuhnya milikku. Jangan pernah memikirkannya. Jangan impulsif, tunggu sampai ayahmu kembali. Suyun. The film was translated and Kamu benar-benar narrated by tergila-gila dengan M. Media. menyedihkan. Bukankah saya baru saja memberitahumu? Xiao Junda, dia tidak akan kembali. Setelah kau dan Xiao Junda berpisah, ayahku mengirim pelayan Wang untuk membunuhnya. Xiao Junda yang sekarang sudah lumpuh. Apa? Tidak mungkin. Dia akan baik-baik saja. Wang Dong, kau bajingan tak berperasaan. Kupikir aku memperlakukanmu dengan baik. Namun kau mengkhianati keluarga Xiao. Dan bahkan membunuh Junda. Suyun, burung baik pilih pohon bertengger. Prinsip sesederhana itu. Apakah kamu masih tidak mengerti? Namun, melihat betapa tergila-gilanya kamu, mengapa kamu tidak mengikutiku saja? Saya jauh lebih kuat dari Xiao Junda. Benar. Mulai sekarang, kau akan melayani ayahku, dan biarkan putrimu melayaniku. Adapun putramu yang tidak berguna itu, dia bisa membersihkan toilet untuk tuan muda ini, baiklah. Kakak, Terburu-buru sekali untuk bertemu ayah kandungmu. Aku akan membantumu. Apakah aku mati atau tidak masih belum pasti. dia sudah muncul. Tapi aku jamin. Hari ini kalian berdua ayah dan anak pasti akan mati. Istri. Suamiku. Kau baik-baik saja. Xiao Junda, mengapa kamu belum mati? Jadi kau masih tahu namaku Xiao Junda. Ini semua berkat kebaikan kalian ya. Aku tidak hanya tidak mati, tapi aku hidup dengan baik. Dan ingatanku bahkan sudah pulih. Apel. Apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Kau menyinggung majikan, dan kau masih ingin lari. Berhenti. Apa yang ingin kau lakukan? Gu Xiaofeng. Menyerahlah sekarang dengan patuh.
Aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Pikirkan sendiri. Sudah cukup. Itu lelukan besar. Jadi kenapa kalau ingatanmu sudah pulih, sekarang, saham grup Jonda, dan semua dana ada di tanganku? Apa yang kau punya untuk melawanku? Benar. Kau hanyalah orang lumpuh berkaki 3, ganti baju. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah legenda bisnis dari dulu? Apa kau benar-benar berpikir? Beberapa lembar kertas di tanganmu. Perjanjian pengalihan saham. Apakah itu penting? Apa maksudmu? Sudah lama sekali. Aku menyuruh Suan mengambil perjanjian antara Xiao Heng dan Jiahuo, perjanjian orang tua itu, dan menukarnya. Jadi, penipu itu, tanda tangannya tidak sah. Apa katamu? Perjanjian pengalihan ekuitas yang asli ada pada kami. Dan pemegang saham terbesar Junda Group masih Xiao Heng. Xiao Junda. Kau berani mempermainkanku. Ayah, kita belum kalah. Semua dana liquid grup Jonda ada di tangan kita. Bahkan dengan ekuitas kau bisa apa? Pada akhirnya kaulah yang kalah. Benar, kita belum kalah. Xiao Junda, jika kau berani menyentuhku, aku akan menarik dana dalam hitungan menit dan membuatmu bangkrut. Bagaimana kalau kita menyerahkan grup ini? Selama keluarga kita bisa bersama. Yang lain tidak penting. Tidak masalah. Kau dengar itu Xiao Junda? Bahkan istrimu tahu, kau pasti akan kalah. Grup Jonda pada akhirnya adalah milikku. Sepertinya, kau bertekad mencari mati. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena lupakan hubungan dulu. Berpura-pura. Kematian dekat kau masih pura-pura. Saran patuh menyerahkan ekuitas. Jika tidak, aku pastikan kau mati tanpa makam. Kematian sudah dekat untukmu. Wang tua, omong kosong apa yang kau bicarakan? Wang Dong, apa kau juga akan mengkhianati kami? Jangan salah paham. Aku bukan Jiahuo. Tapi, aku tidak pernah mengkhianati dermawanku. Namun, dermawanku, dari awal sampai akhir, hanya ada satu. Itulah Tuan Besar itu. Kau. Tuan, aku tidak gagal dalam misiku. Seperti yang Anda instruksikan. Ini adalah milik ayah dan anakku. Bukti kejahatan dari dekade terakhir. Wang tua. Jadi kau. Benar Nyonya. Sejak 15 tahun yang lalu, Tuan telah menemukan ambisi serigala Gu Xiaofen. Oleh karena itu, dia mengaturku sejak awal untuk memihak ayah dan anakku. Nyonya, maafkan saya. Tolong maafkan saya, karena menyembunyikan Han dari Anda bertahun-tahun. Kau sudah bekerja keras Wang tua. Kau berani membohongiku kau. Ayah, Paman Xiao. Paman Xiao, aku salah Paman Xiao. Ini semua ayahku. Tidak. Ini semua orang tua ini. Dia memaksaku melakukannya Paman Xiao. Paman Xiao. Apakah kau masih ingat? Kau menggendongku kecil. Kau binatang. Anak durhaka. Kau diam. Kau masih bicara di saat seperti ini. Paman Xiao, aku akan memberinya pelajaran untukmu. Hal yang tidak berguna. Syarat mereka semua keluar. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua dia. Kau, Paman Xiao. Binatang. Suan. Ayah. Aku salah. Yun.
Suamiku. Wang tua. Pulanglah. Pergi. Ayah kami tahu kami salah. Ayah kami tahu kami salah. Ayah.